Pernah nggak kamu merasa begini? Kamu nonton satu video pendek, entah itu potongan podcast, opini politik, atau konten TikTok yang durasinya 60 detik. Lalu muncul perasaan, oh, aku ngerti sekarang. Aku sering, dan masalahnya, perasaan ngerti itu datang cepat banget. Bahkan mungkin terlalu cepat. Padahal, kalau jujur, yang barusan kita tonton itu bukan pemahaman. Itu cuma kesan. Dari situ, aku mulai mikir. Mungkin masalahnya bukan algoritma yang bikin kita bodoh. Tapi algoritma bikin kita terbiasa merasa cukup sebelum benar-benar paham. Algoritma tidak menurunkan kecerdasan kita. Ia tidak tiba-tiba membuat kita jadi orang yang lebih bodoh. Tapi ia membentuk kebiasaan berpikir baru. Kebiasaan untuk berpikir cepat, kebiasaan untuk cepat bereaksi, cepat menilai, dan cepat memilih posisi-posisi. Dan pelan-pelan, kita kehilangan satu hal penting, yaitu kebiasaan untuk berhenti dan mendalami. Algoritma tidak dirancang untuk mendidik, ia dirancang untuk mempertahankan perhatian. Konten apa yang paling sering menang? Bukan yang paling akurat. Yang pasti, bukan juga yang paling berimbang. Tapi, konten yang sering menang adalah konten yang memiliki emosi kuat, pesannya sederhana, dan reaksinya cepat. Seperti contoh, ada satu isu kompleks dipotong jadi satu kalimat. Atau satu percakapan panjang diringkas jadi satu momen paling ganas. Dan tanpa sadar, kita ikut dilatih. Setiap hari kita belajar satu hal. Jangan lama-lama mikir. Reaksi dulu. Jadi, menurut contoh tadi, kita tidak dibodohkan. Tapi kita dilatih untuk responsif, bukan reflektif. Masalahnya sebenarnya bukan satu video pendek. Masalahnya adalah pola. Bayangkan otak kita seperti ini. Setiap hari, kamu melihat sosial media, dijejali dengan potongan-potongan. Seperti contoh, kita tahu istilah-istilah besar, seperti toxic, red flag, privilege, healing, dan narcissistic. Tapi seringkali kita hanya tahu katanya, tanpa benar-benar paham maknanya. Kita hafal kesimpulannya, tapi kita tidak pernah ikut proses berpikirnya. Dan ini mengakibatkan kita merasa pintar karena satu hal. Kita merasa pintar karena kita tahu banyak istilah. Padahal yang kita miliki cuma fragmen pengetahuan, bukan pemahaman utuh. Dan yang berbahaya adalah fragmen ini sering cukup untuk bikin kita yakin. Tapi sekarang banyak yang jarang dibahas. Kenapa ini bisa terjadi? Karena berpikir dangkal itu enak. Kenapa bisa begitu? Ya karena itu cepat, ringan, dan tidak bikin ragu. Sementara berpikir dalam itu melelahkan. Harus baca lebih panjang, harus dengar sudut pandang lain, harus siap bilang, oh saya belum tahu. Dan jujur saja, kita sering tidak sabar untuk itu. Algoritma tidak memaksa kita. Ia cuma menyediakan jalan yang paling nyaman. Di media sosial, opini itu cepat. Tapi pemahamannya selalu tertinggal. Kita didorong untuk memilih posisi, setuju atau tidak setuju. Padahal ada fase penting yang dilewati, yaitu fase berpikir. Kita sering diminta bicara sebelum benar-benar mengerti apa isinya. Dan akhirnya, diskusi berubah menjadi kompetisi reaksi. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling keras, siapa yang paling kelihatan peduli.
tapi bukan siapa yang paling memahami. Jadi mungkin pertanyaannya bukan bagaimana cara kita melawan algoritma. Karena jujur saja kita tidak akan pernah menang. Apakah kita masih mau berhenti sejenak untuk membentuk opini? Jadi intinya adalah kedalaman berpikir bukan soal kecerdasan tinggi, tapi soal kesabaran. Kenapa? Sabar untuk tidak langsung bereaksi, sabar untuk tidak langsung merasa paham. Mungkin tanda kita masih berpikir sehat adalah bukan ketika kita cepat berpendapat, tapi ketika kita berani berkata, "Tunggu, saya mau mikir dulu." Dan mungkin di zaman yang serba cepat ini, berpikir pelan adalah bentuk perlawanan paling tenang. Jadi, setelah yang kita diskusikan tadi, di sini kita tidak bereaksi, tapi kita menganalisis.